Hai semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Johansena Harjito dari SMP Regina Pacis Surakarta, kelas 7D nomor absen 19. Halo semua, perkenalkan nama saya Andrea Yonesia dari SMP Regina Pacis Surakarta, kelas 7D nomor absen 5. Halo, nama saya Christian Manuela Putra Puspowardoyo. Saya dari sekolah SMP Regina Pacis Surakarta. Saya kelas 7D nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Nicholas Farel Pradana, kelas 7D no absen 28, sekolah SMP Regina Pacis Solo. Jadi, di video kami kali ini, kami mengkolaborasikan 3 mata pelajaran, yaitu IPA, PPKN, dan Agama, yang berisi tentang lingkungan hidup dan karakteristik kota Surakarta, upaya-upaya menjaga lingkungan kota Surakarta, dan pengembangan potensi daerah. Untuk penjelasannya, simak videonya ya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe ya. Enjoy the video. Adanya perubahan iklim global akan berpengaruh terhadap beberapa fungsi ekosistem. Isu pemanasan global membuat masyarakat mulai melakukan aktivitas untuk kembali menghijaukan bumi. Di kota Surakarta, semakin banyak jumlah kendaraan, baik itu mobil maupun sepeda motor. Banyaknya mobil dan sepeda motor menghasilkan gas emisi yang dapat meningkatkan pemanasan global dan polusi yang mengganggu kesehatan. Masih sedikit masyarakat yang memanfaatkan transportasi umum dan kegiatan bersepeda hanya dilakukan di akhir minggu. Efisiensi di perkotaan bisa dilakukan diantaranya melalui penggunaan kendaraan umum dan menekan penggunaan energi rumah tangga secara bijak. Pertambahan penduduk di kota Surakarta meningkatkan limbah cair domestik yang tidak terkelola dengan baik. Semakin banyaknya UMKM, rumah sakit, hotel, dan restoran juga meningkatkan limbah cair yang dapat menurunkan kualitas air. Di Sungai Bengawan Solo terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Adanya limbah rumah tangga dan limbah industri, pencemaran tersebut membahayakan kehidupan ikan dan biota lainnya di sungai. Hal tersebut mengakibatkan keseimbangan ekosistem sungai akan terganggu. Semakin banyaknya bangunan yang didirikan di kota Surakarta mengakibatkan berkurangnya resapan air yang bisa mengakibatkan banjir. Meningkatnya pertumbuhan penduduk serta aktivitas kota menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem. Maka di kota Surakarta digalakan program ruang terbuka hijau untuk menjaga lingkungan agar ekosistem tetap terjaga. Di beberapa kelurahan di kota Surakarta sudah terdiri dari kampung iklim. Program kampung iklim bertujuan untuk penghijauan lingkungan supaya masyarakat dapat memanfaatkan perkarangan untuk menanam sayuran. Pemerintah kota Surakarta juga mengembangkan konsep rumah ramah lingkungan, yaitu sejumlah pagar perkantoran menggunakan pagar tanaman. Untuk area hijau lainnya, kota Surakarta juga mempunyai Taman Balai Kambang dan Taman Sriwedari yang merupakan bagian penataan wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan hijau rekreasi. Supaya tidak gersang, terdapat pepohonan di koridor hijau jalan yang diharapkan dapat mengurangi polusi udara. Fungsi lain untuk bertahan dari bencana seperti banjir, erosi tanah, dan dampak lain dari perubahan iklim. Semua ini dilakukan untuk menekan pencemaran udara dan pemanasan global agar kelestarian ekosistem perkotaan tetap terjaga. Kota Surakarta berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan penduduk 519.587 jiwa, kepadatan 11.798,06 km persegi.
luas 44,04 km persegi. Kota ini juga merupakan kota terbesar ketiga di Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Bersama dengan Yogyakarta, Surakarta merupakan pewaris Kesultanan Mataram yang dipecah melalui Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Surakarta termasuk daerah dataran rendah. Tentu saja, hasil sumber daya alam yang terdapat pada daerah dataran rendah akan berbeda dengan hasil sumber daya alam di daerah dataran tinggi. Sebagai daerah dataran rendah, hasil sumber daya alam Surakarta terdiri dari sektor utama yakni pertanian, kemudian diikuti sektor peternakan dan perikanan. Dari sektor pertanian, hasil sumber daya alamnya yaitu padi, singkong, talas, dan juga ubi jalar. Hasil ini semakin menurun dari tahun ke tahun karena semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Dari sektor peternakan, hasil sumber daya alamnya berupa sapi baik jenis perah maupun sapi potong. Sedangkan hasil sumber daya alam sektor perikanan yakni ikan lele, ikan nila, dan ikan gurami. Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang sudah bisa diandalkan oleh kota Surakarta karena terbatasnya lahan. Maka kota Surakarta perlu mengembangkan potensi lain yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan daerah. Dalam sektor pariwisata misalnya. Sebagai kota yang tidak memiliki sumber daya alam, kota Solo membangun ekonominya dengan memanfaatkan potensi seni budaya yang dimilikinya. Pengembangan seni budaya juga dimanfaatkan untuk menyeimbangkan pembangunan kota. Hal ini dikatakan oleh mantan wali kota Solo, Joko Widodo, saat jadi pembicara dalam konferensi tahunan ke-30 Federation for Asian Cultural Promotion di Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 8 September 2012. Menurut Jokowi, sejak 6 tahun lalu, pihaknya kemudian membangun sejumlah program seni budaya yang kemudian dimanfaatkan untuk menarik kedatangan turis. Pihaknya memberi injeksi dana APBD kepada program-program seni budaya. Setelah mampu mandiri, bantuan itu secara bertahap diadakan. Selain itu, pengembangan seni budaya dimanfaatkan untuk membangun perkembangan kota tetap sehat. Tentu saja, kita sebagai warga kota Surakarta ingin kota Surakarta nyaman untuk ditinggali kan? Nah, upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaganya? Upaya menjaga lingkungan dari pencemaran. Upaya menjaga kebersihan lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang muncul akibat suatu kegiatan. Upaya tersebut dilakukan agar kekayaan lingkungan hidup dapat berlanjut selama mungkin, sehingga kekayaan tersebut juga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Berikut adalah beberapa upaya menjaga ekosistem dari pencemaran. 1. Mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Ada banyak bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan, seperti deterjen rumah tangga dan plastik. Contoh nyata yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan adalah menggunakan deterjen ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. 2. Memilah sampah. Sampah-sampah dipilah terlebih dahulu menjadi kategori sampah organik, anorganik, dan logam atau kaca. Setelah dipilah, sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik dapat dimungkinkan dapat didaur ulang, recycle, atau digunakan kembali reuse. 3. Menjaga kelestarian hutan. Masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan program penanaman 1 juta pohon, tidak menebang pohon secara sembarangan, turut serta dalam pengawasan illegal logging, tidak membuka lahan baru, dan membakar hutan. Upaya menjaga lingkungan dari pemanasan global. Pemanasan global sangat erat kaitannya dengan pencemaran udara di dunia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida, gas akibat pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas manusia lainnya merupakan sumber terjadinya pemanasan global. Dampak pemanasan global yang sering ditemukan adalah perubahan cuaca dan iklim yang ekstrim, dan masih banyak lagi. Demi masa depan generasi mendatang, kita tentu tak akan membiarkan pemanasan global semakin meluas dan tak terkontrol. Upaya menanggulangi pemanasan
global bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan. Berikut langkah nyata menanggulangi pemanasan global yang dapat kita lakukan. 1. Melakukan penghematan listrik. Dengan berhemat listrik, secara tidak langsung kita telah mengurangi kadar CO2 pada lapisan atmosfer. Karena sebagian besar gas CO2 ini dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil. Kendaraan bahan bakar fosil seperti mobil dan motor banyak menyumbang CO2 di perkotaan. Dengan meningkatnya pemakaian kendaraan pribadi, maka karbon dioksida yang dihasilkan makin besar. Maka, untuk mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil, kita bisa menggunakan transportasi umum atau bila jaraknya dekat, bisa berjalan kaki atau naik sepeda. 3. Menanam pohon. Menanam pohon atau reboisasi merupakan langkah nyata untuk menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan atmosfer. Karena pohon akan menyerap gas CO2 untuk melakukan fotosintesis, lalu melepaskan oksigen ke udara. Selain menanam pohon di taman pribadi, kita juga bisa mengajak untuk bersama menanam pohon di lingkungan sekitar. Yuk kita mulai